Arafah, Guru Murid Tasawuf Center Arafah, Haji Mena Latar. Hadirin wal hadirat, marilah kita dengarkan dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sambut bersama Abuya kita, Sahibul Fadilah wal Karamah. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rejomulyo 26A Metro Selatan, dan yang saya hormati Bapak para tokoh agama, tokoh adat, serta para tokoh pemuda, dan juga Bapak para aparat kepolisian Desa Rejomulyo 26A Metro Selatan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andos Haji Ponco Heru Sutanto, MTI, Pembina Majelis Zikir Arafah Perwakilan Kota Metro. Juga yang saya hormati Bapak Haji Subaryanto selaku Ketua Majelis Zikir Arafah Perwakilan Kota Metro. Para tamu undangan yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sudah agak sering kita memperingati hari besar Islam, khususnya memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentu sudah banyak ya pelajaran yang kita terima, yang disampaikan oleh para mubaligh kita, baik tahun ini maupun tahun-tahun yang sudah. Tetapi membicarakan tentang keagungan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW tidak ubahnya seperti menimba air laut, tak akan pernah kering ya. Dan karena beliau adalah seorang hamba Allah yang sangat agung ya, sampai kepada level Habibullah, kekasih Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita sama-sama memperingati hari kelahiran beliau. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Kita tahu bahwa sebelum beliau dilahirkan, kondisi
masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Arab ketika itu dalam kondisi jahiliyah. Artinya dalam keadaan gelap. Jahiliyah itu bukan berarti mereka bodoh-bodoh, banyak yang pintar, Pak. Tetapi mereka tidak lagi mengenal Allah sebagai Tuhan. Mereka sudah banyak menyembah patung berhala. Karena ajaran-ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya sudah banyak ditinggalkan. Bahkan banyak yang sudah dirubah oleh tangan-tangan jahil manusia. Alhamdulillah, beliau hadir ke permukaan bumi ini untuk meluruskan apa yang sudah disampaikan oleh rasul sebelumnya, yang sudah dirubah oleh anak manusia atau yang ditinggalkan. Beliau sempurnakan kembali. Maka kehadiran beliau adalah untuk menyempurnakan ajaran Islam yang sudah disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu kalau kita perhatikan sebenarnya syafaat yang diberikan Rasul itu sudah disampaikan, ya. Syafaat kubro maupun syafaat suro. Jadi syafaat beliau waktu di dunia, nanti insya Allah nanti kita dapatkan syafaat beliau di akhirat. Tapi untuk dunia sudah. Mana buktinya? Kalau saja beliau tidak lahir ke dunia, mungkin sampai sekarang anak manusia tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Ya. Tapi karena beliau sudah sampaikan, ya, beliau diutus oleh Allah sebagai Rasul. Apa yang tadi sudah berubah beliau luruskan, apa yang tadi yang sudah ditinggalkan beliau sampaikan lagi. Ini merupakan pertolongan secara menyeluruh bagi anak manusia. Jadi bukan hanya orang Arab, tapi seluruh anak manusia tertolong dengan kehadiran beliau. Jadi siapapun orangnya yang mengikuti apa yang beliau sampaikan, insya Allah akan selamat. Taraktu fikum amraini dan tadillu abada mastamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata rasulih. Saya tinggalkan kepada kalian dua buah petunjuk yang kamu tidak akan pernah tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini yang saya katakan syafaat kubro, pertolongan secara menyeluruh. Lalu ada di antara umat beliau, ya, yang sudah mengikuti petunjuk itu, mengkhususkan diri, sangat mencintai beliau, lalu kemudian mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Akhirnya Allah angkat derajatnya. Ada yang sampai kepada waliullah, ada yang jadi orang soleh atau solehi. Ini merupakan pertolongan secara khusus. Ya, tidak semua pengikut Muhammad SAW yang jadi waliullah, tidak semua yang jadi orang soleh. Orang-orang yang betul-betul menekuni, mencintai beliau dan menekuni ajaran yang beliau sampaikan, secara khusus beliau beri pertolongan. Ya, dengan pertolongan beliau Allah angkat derajatnya. Nah, ini saya katakan ini syafaat sughra. Kalaulah syafaat yang disampaikan Nabi waktu di dunia ini kita ikuti dengan sempurna, insya Allah tidak akan merepotkan beliau lagi di akhirat nanti. Kita ambil contoh, ya, Pak Heru dengan Pak Sabar itu buka triple. Apa nama triple? MBS. Nah, ya.
Setiap yang akan berangkat biasanya diberikan manasik dulu, ya kan begitu Pak ya. Nah, dulu ada manasik dilaksanakan di Pondok Arafah. Bagaimana cara pakai ihram, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, kan begitu kan. Kalaulah itu telah terpahami dengan sempurna waktu di Lampung ini, sampai di Mekah nggak akan merepotkan pembimbing lagi. Ya, kan boleh tunjuk juga ada pembimbingnya kan Pak ya. Setiap ada yang berangkat, ya tidak dilepas begitu saja. Inilah kelebihnya travel MBS ya. Nah, ada pembimbing khusus yang ditugaskan oleh beliau. Nah, bagaimana cara pakai ihram, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara kita sa'i, ya deh. Kalau saja itu sudah terpahami dengan sempurna, insya Allah tidak akan merepotkan pembimbing lagi Pak. Bahkan bisa membantu pembimbing untuk membimbing yang lain. Nah, itulah gambarannya. Kalau saja petunjuk yang disampaikan Rasul waktu di dunia sekarang ini kita pahami, kita ikuti, insya Allah tidak akan merepotkan beliau lagi nanti di akhirat. Bahkan boleh jadi kalau Allah mengizinkan membantu beliau untuk menyelamatkan umat ini. Nah, jadi tekun sajalah ikuti apa yang sudah beliau sampaikan. Ya insya Allah kita mendapat keselamatan sampai di akhirat. Cuman kalau kita tidak mengikutinya ya repot juga kita. Itulah maka diperlukan pertolongan beliau nanti di akhirat. Karena memang waktu di dunia nggak paham betul. Banyak perintahnya kita abaikan, banyak larangannya yang kita kerjakan, apa yang seharus kita lakukan kita tidak ikuti. Ya, dikit sekali, sangat sedikit apa yang kita ikuti. Mau masuk surga, modalnya nggak cukup. Ya, ya. Nah, karena modal nggak cukup, kepingin masuk surga, terpaksa minta tolong, minta bantuan dari Rasul. Kalau modalnya cukup, langsung saja masuk, tidak merepotkan lagi beliau di situ, Pak. Ya, dah. Ini kan nggak kadang-kadang agak keras, terlalu kasar kita kadang-kadang. Misalnya begini, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Emangnya gua pikirin terlalu kasar Pak, yang kita nanti-nantikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jangan yang kita nanti-nantikan. Sudah, aku sudah kasih syafaat pertolongan itu. Amalkan apa tidak? Ikuti apa tidak? Nah, sekarang dalam peringatan ini mari kita lihat apa sih yang mau kita ikuti dari Rasul itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. 3. Sungguh Rasul itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh tauladan. Bagi siapa? Bagi siapa orang yang ingin kembali kepada Allah. Kalau kepingin selamat, kembali kepada Allah, contohlah Rasul. 1. Yang kedua, bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Yang ketiga, bagi siapa orang yang ingin zikir banyak. Coba kita lihat 3 ya. Jadi Rasulullah SAW menjadi sentral figur, contoh tauladan bagi orang-orang yang ingin selamat. Lawan dari selamat, tidak selamat. Kalau kepingin selamat, contohlah Rasul. Kecuali kalau memang nggak pingin selamat, itu lain masalah. Nah, apanya Rasul yang harus kita contoh? Mungkin sering kita lantunkan dalam doa. Mari kita sama-sama dulu, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya.
Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nas. Walhamdulillahi rabbil alamin. Paling tidak 9 poin, Pak, yang kita perlu contoh dari Rasul itu. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Ini kita contoh, Pak. Ini urusan ke dalam, urusan hakikat, ilmunya ilmu tasawuf. Jadi kalau yang anti tasawuf nggak paham deh ini nggak. Ini bukan kaji syariat kalau ini kaji tasawuf. Ya. Maka penting kita mengkaji ilmu tasawuf supaya kita paham mana awal Muhammad, mana akhir Muhammad, mana zahir Muhammad, mana batin Muhammad. Kalau dalam kajian tasawuf, awal Muhammad Rabbani, akhir Muhammad Nurani, zahir Muhammad jasmani, batin Muhammad ruhani. Sudahkah kita contoh bagaimana beliau menerapkan 4 ini? Ini urusan ke dalam. Apa ada dicontohkan beliau? Banyak sekali. Pertama tentang urusan Rabbani. Ana minallah wal alam minni. Saya ini dari Allah, seluruh alam ini asalnya dari saya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebut dengan berawal daripada Nur Muhammad. Bagaimana beliau menampilkan bahwa mencontohkan, mempraktekkan yang Rabbani. Kalau dalam istilah hadis kita sering sebut hadis qudsi. Misalnya apa? La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku aman dia dari siksaanku. Ini yang nyampaikan kalimat ini Nabi. Tapi ku-nya itu Allah. Pertanyaannya, di mana posisi Muhammad ketika itu? Sudahkah kita contoh ini? Apa ada umatnya yang mencontoh? Banyak. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu aziz, ketika beliau menghidupkan orang mati, apa kata beliau? Qum biizni. Bangun dengan izinku. Yang nyampaikan kata-katanya Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrahu aziz. Tapi ku-nya itu Allah. Syekh Abdul Qadir nggak bisa menghidupkan orang mati, Pak. Karena yang menghidupkan orang mati hanya Allah. Yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi kok jadi, kok hidup? Orang sudah 300 tahun meninggal, Sultan Aulia membangunkannya dari kuburnya. Qum biizni, bangun dengan izinku. Keluar, Pak, bangun. Yang ngomong Syekh Abdul Qadir. Tapi ku-nya Allah. Ini salah satu contoh bagaimana sudahkah kita mencontoh itu. Ya. Jangan hanya kita bicara zahirnya saja, Pak.
Ini berkutat di zahirnya saja, yang kunut nggak pakai kunut, yang 28, tarawihnya 20, ada yang 8. Ngapain ribut-ribut yang kayak gitu tuh? Ya, yang mau kerjakan 20 silakan, yang mau 8 silakan, ada semua kok dalilnya itu. Tapi jangan berputar-putar di situ, masuk ke dalam gitu, supaya nggak ribut gitu. Yang zahar basmalah, yang nggak jahar basmalah, ribut lagi. Saya kira nggak ini yang harus kita pikirkan lebih jauh, Pak. Ya, bagaimana beliau mencontohkan Rabbani? Salah satu diantaranya, saya ambil contoh, Pak. Ayam itu binatang halal apa haram? Halal. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah, halal apa haram? Haram dimakan. Kenapa? Sudahkah kita berpikir, kenapa binatang yang notabene-nya sudah dihalalkan oleh Allah, kok ketika disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan? Kenapa? Orang-orang fikih, orang-orang syariat memahaminya ketika menyembelih ayam itu harus mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu yang menyebabkan ayam itu halal? Saya tidak. Kenapa? Itu kalimat, Pak. Orang non-muslim juga hafal kok kalimat itu. Anak TK juga udah hafal kok Bismillahirrahmanirrahim. Di mana letak halalnya? Halalnya itu dengan Bismillah, dengan nama Allah. Apa urusan kita sama ayam, Pak? Kita ngejadikannya enggak? Kita ngasih nyawa enggak? Kok tiba-tiba kita yang ngebunuh? Haram, bukan milik kita tuh. Kenapa berani-beraninya ngebunuh yang bukan milik kita? Kenapa berani-beraninya ngambil bukan milik kita? Maling namanya itu, makanya haram. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, atas nama Allah ku sembelih ayam, halal. Jadi bukan kalimat bismillahnya sebenarnya yang membuat dia halal, tapi dengan bismillah, dengan nama Allah. Sudahkah kita praktekkan itu? Kita pahami itu? Masya Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali yang harus kita contoh dari Rasul itu. Paling tidak 9 poin yang tadi kita ucapkan. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Ini urusan hakikat, urusan ke dalam. Urusan keluar mana? Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan solehah. Ini urusan keluar, syariat namanya. Kita ini kadang-kadang muter-muter di syariat itulah, nggak pernah masuk ke dalam. Jangan sampai kita seperti sapi menarik gilingan padi, Pak. Kalau di kampung saya itu namanya iso. Ya, jadi gilingan padi ditarik sama sapi. Dari pagi sampai sore berjalan aja si sapi tadi. Perasaan si sapi sudah jauh betul, Pak, berjalan. Dari pagi sampai sore, enggak tahu muter-muter di situlah. Jangan sampai kita habis umur, habis masa, kita cuma muter-muter di syariat itulah. Ya. Ada ilmu agama ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Ada 4 bidang ilmu agama. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Kenapa harus 4? Ada orang pokoknya saya nggak maulah yang dibagi-bagi, pokoknya ilmu agama lah gitu. Ya silakan saja. Tapi coba perhatikan tubuh kita masing-masing. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada mulut, ada hidung. Coba kalau pokoknya bundel lah gitu, nggak ada mulut, nggak ada tangan, kira-kira bisa ngomong nggak?
Ini Allah saja mencontohkan itu. Ada bidangnya masing-masing, Pak. Ada urusan tangan, ada urusan kaki, ada urusan mata, ada urusan telinga. Ada bidangnya masing-masing. Guru juga begitu. Ada yang bidang matematik, ada yang bidang bahasa Inggris, macam-macam. Ada kekhususan. Dokter juga begitu. Ada dokter gigi, ahli gigi gitu. Pokoknya ya ngurusan gigi lah. Yang sakit-sakit gigi, nah ke dokter gigi. Ada yang dokter kandungan, ada yang dokter bedah. Beda-beda, Pak. Nah, dalam agama juga begitu. Kita harus lihat mana urusan syariat, mana urusan tarekat, mana urusan hakikat, mana urusan ma'rifat. Kenapa harus 4? Karena diri kita ini terdiri dari 4 lapis, Pak. Jadi semua kita ini, diri kita ini terdiri dari 4 lapis. Lapis pertama itu disebut jasmani atau tubuh basari. Dalam bahasa tasawuf ini namanya a'yan kharajiyah, tubuh yang zahir. Lapis kedua hati. Lapis ketiga nyawa. Kalau hati disebut wujud yang am dalam bahasa tasawuf. Kalau nyawa disebut dengan a'yan sabitah. Ya, ayan sabita itu ruh pada kita, nyawa pada kita. Ada rahasia. Rahasia disebut wujud muhad. Jadi ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Membina yang 4 macam ini pakai ilmu yang 4 macam. Tubuh dibina dengan syariat. Makanya ilmu syariat itu semua ucapan dan perbuatan itu syariat melulu, Pak. Maka saya katakan di mana saja kita belajar, kepada siapapun kita belajar, dimanapun dan berapapun lamanya kita belajar. Kalau yang kita pelajari itu meliputi ucapan dan perbuatan atau syariat melulu itu. Jangan kita habis masa di sini, Pak. Kita lihat dulu mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Cuman kadang-kadang kita ini kan nggak terbedakan. Dulu pernah, Pak, saya dijadwalkan ngasih pengajian di satu tempat. Ya, saya terima jadwalnya, saya bagian tasawuf. Tapi yang lain saya lihat ada bahasa Arab, ada mantik, ada fikih, ada apalagi macam-macam lah. Jadi pikiran saya ini mungkin anak-anak muda lah ini. Ya, karena ada mantik, ada bahasa Arab, begitu. Ada lagi urusan fikih, ada urusan tauhid, ada urusan tasawuf. Saya kebagian tasawuf. Begitu saya datang, Pak, muridnya 60 tahun ke atas. Mikir saya, ini nenek-nenek, kakek-kakek mau diajar bahasa Arab. Kira-kira manfaatnya apa ya? Bukan tidak boleh, boleh saja. Mau belajar bahasa Arab, kakek nenek. Di rumah pakai bahasa Semendo. Iya. Mau nulis kitab, nulis buku, mata sudah kabur. Mau apa? Mau kita mendaftar jadi TKW atau TKI ke Arab Saudi, nggak diterima lagi, ketuaan. Kira-kira manfaatnya apa gitu? Bukan tidak boleh, tapi kita lihat manfaatnya. Itu salah satu contoh. Coba ngaji tauhid, ngaji tasawuf begitu. Kenali diri kita ini siapa diri kita. Katanya nyembah Allah, Allah yang kita sembah kita nggak kenal. Gimana mau nyembah Allah? Yang kita sembah zat yang bernama Allah. Kalau Allah alif lam lam ha itu nama. Apa yang kita sembah nama? Bukan. Nama itu sebutan. Apakah kalau tidak disebut Allah, Allah itu nggak ada? Enggak, tetap ada, Pak.
Itu sebutan. Jadi yang kita sembah itu zat yang bernama Allah. Di mana dia? Seperti apa kita pahami? Nah, ini sangat penting, ya. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Coba Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada orang datang ke rumah Bapak Ibu, baru pertama kali datang, sementara Bapak Ibu harus keluar rumah, kira-kira mau nggak menyerahkan kunci rumah sama dia? Mau nggak, Bu? Nggak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak kenal. Emangnya kenapa kalau nggak kenal? Nggak percaya kan? Ya kan? Nah, kira-kira kenal dulu baru percaya, apa percaya dulu baru kenal? Kenal dulu baru percaya. Kita sudah kenal Allah? Udah. Apanya Allah yang Ibu kenal? Namanya. Nama itu Allah apa bukan? Nah, ini. Udah percaya tapi belum kenal. Tadi orang datang ke rumah kita nggak mau serahkan kunci rumah. Kenapa? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya nggak kenal. Kalau begitu kenal dulu baru percaya. Kita sudah percaya sama Allah tapi belum kenal. Kira-kira logika ini benar atau enggak ya? Sudah kenal. Bapak Ibu nggak mungkin lah sholat kalau nggak kenal Allah. Cuman mungkin belum lengkap. Baru kenal nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Kata mak, kata bapak, kata guru, kata buku. Jadi Allah yang Bapak kenal itu apanya yang Bapak kenal? Ya nggak tahu yang punya. Pokoknya kata mak dulu, Tuhan kita Allah, gitu aja. Udah gitu aja. Akhirnya kebayang-bayang, mau ilusi. Nanti kalau ketemu Allah di akhirat, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita berkata kalau ditanya Allah di akhirat? Ini bayangannya ketemu Allah itu seperti apa? Bukan kayak ketemu ayah bunda kita di kampung, salaman, cium tangan. Ketemu Allah itu sekarang, Pak. Kalau nggak ketemu Allah sekarang, di akhirat nggak bakal ketemu nggak? Kenal Allah itu sekarang. Kalau nggak kenal Allah sekarang, di akhirat nggak bakal kenal. Kenapa? Karena Allah itu sifatnya baqo, kekal. Kalau kekal nggak berubah-ubah. Jadi kalau sudah kenal sekarang, ya di sana kenal. Nggak kenal sekarang, di sana nggak kenal. Karena Allah yang mengatur akhirat nanti, ya Allah yang mengatur dunia inilah. Nggak ganti-ganti, nggak berubah-ubah. Sifatnya baqo. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini sangat penting. Jadi tubuh kita diatur oleh syariat. Hati diatur dengan tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Supaya tidak merasa kita yang punya ilmu, merasa kita yang paling benar, merasa kita yang paling hebat, enggak. Ya. Tapi kadang-kadang orang membid'ahkan tasawuf. Bahkan ada yang saya dengar itu ada yang ceramah bid'ah katanya. Imam Syafi'i saja tidak mau bertasawuf. Alasannya apa? Kata Imam Syafi'i, siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, sorenya dia bodoh. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan kembali normal. Ini ungkapan seperti ini kadang-kadang dipahami secara syariat. Ini bahasa hakikat Bapak Ibu. Siapa orang yang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Maksudnya apa? Dia nggak merasa kalau dia yang pintar. Yang pintar itu Allah. Dia nggak merasa kalau dia yang berilmu. Yang berilmu itu Allah. Dia tidak merasa kalau dia yang cerdas. Yang cerdas itu Allah.
Ini namanya bodoh. Jadi bukan bodoh tak punya ilmu, tidak. Bodoh tidak merasa kita yang berilmu, tidak merasa kita yang pintar. Justru ketika kita merasa kita tidak tahu, disitulah sebenarnya kita tahu. Ketika kita merasa kosong, disitunya sebenarnya kita berisi. Di saat kita merasa lemah, la haula wala quwata illa billah, sebenarnya kita kuat. Ini kalau bahasa syariatnya ya bodoh itu nggak berilmu, nggak tahu, bukan gitu, Pak. Ya. Siapa orang yang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Kenapa? Tahu betul dia kalau yang berilmu itu Allah. Tahu betul dia kalau yang pintar itu Allah. Manusia nggak ada yang pintar, nggak. Siapa orang yang belajar tasawuf selama 40 hari, kata Imam Syafi'i, maka dia tidak akan kembali normal. Benar, benarnya seperti apa? Yang normal, Pak, kalau di sebalik dinding ini bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan nggak? Apalagi sebalik pulau. Itu yang normal. Yang normal di sebelah dinding tak akan ketahuan. Apalagi jauh di sebalik pulau. Itu yang normal. Yang tidak normal gimana? Di sebelah dinding dia tahu apa yang terbetik di hati Bapak, walaupun dia omongin, orang yang tasawuf tadi tahu. Jangankan apa yang terbetik di hati kita, sekian tahun yang akan datang kejadiannya, dia sudah tahu. Itu namanya di luar batas normal. Jadi bukan, jangan diartikan tidak normal jadi idiot, bukan. Ya, artinya di luar batas normal. Orang lain nggak tahu, tapi dia tahu. Dia bisa ngobrol dengan orang lain di jauh tempat, bisa seberang pulau. Sekarangnya kan dibuktikan, tak? Ada nggak orang sekarang ngobrol sama jamaah haji di Mekah? Ada, ada kan? Banyak kan? Pakai apa? Pakai apa? Nah itu pembuktian. Bukti bahwa orang bisa ngobrol jarak jauh sekarang dibuktikan pakai HP. Apalagi ilmu Allah, nggak pakai HP nggak apa-apa, bisa ngobrol kok. Nabi Sulaiman aja bisa ngobrol sama semut. Itu di luar batas normal begitu. Jangan dikatakan dia tidak normal lagi lalu gila, bukan, Pak. Ini yang kadang-kadang tak terpahami. Bahasa hakikat dipahami secara syariat, rusak, Pak. Ada. Begitu juga kalau kita belajar tasawuf, kan ada orang usul belajar tasawuf ngerasa sudah ma'rifat, nggak mau sholat lagi. Ada nggak gitu? Sholat sudah nggak mau, puasa sudah nggak mau. Alasannya apa? Masa Tuhan sholat, katanya. Masya Allah. Ini menurut saya ini bukan tasawuf, yang tasawuf. Yang begini nih, ya. Memang ada kalimat sebahagian orang berkata, kalau kamu sudah ma'rifat, kamu tidak boleh sholat. Ada kalimat itu. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh sholat. Maksudnya apa? Bukan tidak mengerjakan sholat, Pak. Tidak boleh ngaku kamu yang sholat. Gimana ceritanya kok kita yang melaksanakan sholat? Berdiri kita pakai kodrat Allah, melihat kita pakai basar Allah, mendengar kita pakai samanya Allah, tahu baca ini dan itu kena ilmunya Allah. Yang punya kamu mana? Nggak ada. Nah makanya nggak boleh kamu yang ngaku sholat gitu. Jadi bukan tidak mengerjakan sholat, bukan tidak boleh kau yang mengaku sholat. Kalau kau masih mengaku kalau kau yang sholat, tandanya kau belum ma'rifat kepada Allah. Makanya istilahnya kalau kau sudah ma'rifat kepada Allah, nggak boleh kau sholat. Kamu yang mana? Kamu yang zahir itu. Nggak boleh ngaku kamu yang sholat. Maka keluarlah istilah al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah itu satu. Tapi satu bagaimana? Nah, ketika kita makan buah, katakanlah begitu. Kita makan buah mangga. Yang kita makan dagingnya.
yang kita nikmati rasanya, kan gitu. Tapi daging mangga itu dibungkus sama kulit. Doren juga begitu. Yang kita beli doren, 1 biji buah doren. Tapi begitu kita kupas, ada kulit doren, ada isi doren, ada rasa doren. Yang Bapak nikmati apa? Rasa. Kulit itu ibarat syariat, pembungkus. Isi itu ibarat tauhid, hakikat. Ya, tauhid Islam, iman dan ihsan. Rasa itu tasawufnya. Jadi kalau anti tasawuf berarti nggak mau rasa doren, dia kepingin kulitnya aja. Pokoknya saya nggak mau bertasawuf lah, saya mau syariat aja. Ya sudah, makan tuh kulit doren. Lah bengkak-bengkak bibir tau. Lalu ngomong cerita sama orang, nggak enak doren itu katanya. Emangnya yang Bapak makan apa? Doren. Dorennya apa yang dimakan? Kulitnya. Ya pantas. Nah di sini kita bedakan Pak. Mana kulit, mana isi, mana rasa. Enggak. Pokoknya udahlah katanya. Doren itu nggak enak katanya. Nah, yang selidik punya selidik. Rupanya kulit doren yang dimakan. Tapi perlu nggak kulit? Perlu. Bagaimana ceritanya kalau ketemu isi doren nggak ada kulitnya? Dulu pernah Pak, masih kecil dulu di kampung. Ya, jadi ada musim doren. Di kami anak-anak itu ikut orang tua itu nunggu kebun. Rupanya malam hari Pak itu baru berjatuhan. Karena di kampung dulu nggak ada yang diunduh-unduh, nggak nunggu Pak. Ditunggu di kebun itu. Ya, mana yang jatuh itu yang diambil. Pas jam 2 malam, celubuk gede bunyinya tuh. Keliling, kita bawa senter batu 5 itu Pak. Terang itu. Begitu kita keliling nyari di bawah batang itu, ketemu gede dorennya. Tapi itu mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Kemarin sore kawan berak di situ. Pas di tengah-tengah itu dia jatuh. Masya Allah. Tapi untung ada kulitnya Pak. Diangkat, dicuci, besok pagi dibelah, enak juga isinya. Nggak kebayang saya kalau dia jatuh nggak ada kulit. Mana yang kemarin sore, mana yang baru jatuh. Gitu. Nah kira-kira kulit perlu nggak? Perlu. Perlu. Itu syariat. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Nah itu syariat toh. Nah makanya tidak heran kalau orang yang hanya bicara syariat, ya selalu aja bicara pahala, surga, neraka, dosa, sah, batal, itu aja. Ya di situ kalau ada bertengkar pula itu, kenai nama fikih itu kan pemahaman. Ya nah. Majmu'atul ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Itu yang fikih. Kumpulan hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliyah. Itu yang fikih. Majmu'atul ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Dan digali, diusahakan, dilahirkan, dapat diusahakan didapat dari dalil-dalil secara rinci. Puasa ini dalilnya, salat ini dalilnya, zakat ini dalilnya. Makanya disebut fikih, ya dah. Majmu'atil ahkam syar'iyyatil amaliyah. Jadi kumpulan hukum-hukum syara' yang sifatnya perbuatan. Apa yang diucapkan, apa yang diperbuat, itu fikih semua itu, batu syariat itu. Nah kita jangan terjebak di sini, habis umur kita mikirin itu. Kadang-kadang merasa bangga kita sudah rajin betul sholatnya gitu. Bangga kita sudah banyak betul kita sedekah. Pahalanya sudah banyak. Ya kalau selamat Pak, kalau karung bocor kita bawa sampai di akhir habis. Ya dah. So, cari pahala gampang Pak, tapi
hilangnya gampang juga. Nah, ini perlu kita laksanakan karena itulah ngatur tubuh biar tubuh kita selamat. Ya. Maling haram, tidak boleh. Oh, ini tidak boleh. Jadi kita jangan lakukan. Begitu kita lakukan, digebuk kawan, berdarah-darah, jadi nggak selamat. Nah, kan gitu. Maling haram. Lalu kita korupsi. Begitu sudah dikorupsi, uang sudah diambil, datang KPK. Jabatan dicopot, badan masuk penjara, harta disita, habis. Nggak selamat. Jadi fikih itu ngatur tubuh biar selamat. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak, kan begitu. Nah, beda dengan tarekat. Kalau tarekat ngatur hati. Biar hati ini tidak iri, tidak dengki. Sebab tanaman di hati kita ini hanya satu, Pak. Tauhid. Itu tanaman asli di hati kita ini tauhid. Cuman yang tumbuh di kebun hati kita ini bukan hanya tauhid, Pak. Yang tumbuh itu ada iri, ada dengki, ada hasud, ada hubul mal, ada hubul jah, ada dendam kusumat, gitu. Sampai berbulan-bulan nggak teguran. Nah, ini nih tanaman liar semua ini. Kalau saya contohkan, ibarat kita kebun, ya, kita ngebun. Ada sebidang kebun yang kita tanam cengkeh. Kita biarkan sudah ditanam, tumbuhlah alang-alang. Ada alang-alang, ada kemudian rumput-rumput yang tidak kita perlukan tumbuh juga. Ada orang lewat. Pak, ini alang-alang kalau dibiarkan bisa mati cengkeh ini, Pak. Oh ya, terima kasih. Datang lagi satu, Masya Allah, Pak. Alang-alang ini kalau dibiarkan bisa mati cengkehnya, Pak. Ya, terima kasih. Ribuan orang ngomong, ini alang-alang kalau dibiarkan bisa mati cengkehnya. Tapi nggak ada aksi. Kira-kira cengkehnya mati apa hidup? Mati benar, karena nggak ada aksi. Mestinya ada aksi. Ini informasi. Pak, ini alang-alang kalau dibiarkan cengkehnya bisa mati. Itu informasi. Ribuan orang kasih informasi. Kalau tidak ada aksi, tetap saja alang-alangnya tumbuh subur, cengkehnya mati. Begitu juga kebun hati kita. Dari TK sudah dikasih tahu sama Bu Guru, nak, tidak boleh iri dengki sama teman sebangku. Ya, Bu. Masuk SD juga begitu, Bapak Guru, Ibu Guru ngomong, nak, nggak boleh iri dengki sama teman sebangku. Iya, Bu, iya, Pak. Masuk SMP, masuk SMA juga seperti itu. Di masyarakat, kiai, ulama, habib ngomong, jangan iri dengki sama orang lain. Iya, Pak Habib, ini, iya, Pak Kiai, iya, Pak Ustadz. Itu informasi semua, ada aksi tidak? Kalau tidak ada aksi sampai tua tetap saja iri dengki itu, Pak. Sekarang kalau sudah dapat informasi, ambil aksi. Apa aksinya? Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, belajar zikir kita, mulai kita amalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagi nyemprot kebun hati. Lagi membabat alang-alang yang ada di hati kita. Perbanyak zikir. Maka zikir itu perintah Rasul, Pak. Ya. Kata Rasul kepada para sahabat ketika itu, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau percaya kepada Rasul, Pak, itu salah satu ajarannya. Zikir
dengan kalimah la ilaha illallah yang banyak. Ya. Cuman ketika kita mengamalkan zikir dengan kalimah la ilaha illallah ini ada dua model, Pak. Ada namanya zikir hasanat, ada namanya zikir darajat. Kalau zikir hasanat, asal nyebut la ilaha illallah tanpa guru, tanpa cara. Asal nyebut aja dapat pahala. Kalau urusan pahala, ngomong anak di rumah atau cucu di rumah, maknya lagi ke pasar, daripada nangis, udahlah nyanyi aja. Tapi daripada nyanyinya cerailah kasih bercerai sayang, mendingan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya tertidur, kita dapat pahala. Itu namanya zikir hasanah. Mungkin sering kita amalkan di masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Boleh nggak? Boleh. Cuman Bapak Ibu, kalau memecahkan batu yang besar, keras pula, nggak bisa Pak dengan palu kecil Pak. Harus pakai godam. Ya. Kalau ditanya sama yang bukan ahlinya, Pak, ini batunya besar Pak. Bagaimana cara memecahkan batu? Karena dia bukan ahlinya, ngomongnya pukul aja. Nah, mukul begini, batunya sebesar deru, mukulnya seperti ini. 10 tahun nggak bakal pecah. Dulu pernah saya punya pengalaman, Pak. Waktu saya bangun masjid Sidratil Muntaha di Pondok Pesantren Arafah. Jadi sore itu tukang ngomong ke saya, Buya katanya itu cakar ayamnya nggak bisa masuk yang satu. Kenapa? Saya bilang ada batu di dalamnya. Kalau dipindah gimana? Nggak bisa Buya, nanti bencong katanya. Satu-satunya jalan dipecah batunya. Ya sudah, nanti saya carilah tukang pecah batu. Besoknya saya cari tukang pecah batu. Ketemu, Pak bisa pecah batu nggak? Bisa katanya. Kapan Bapak ada waktu ke pondok saya? Boleh, sekarang juga kita ke sana. Berangkatlah saya ke sana. Ini Pak batunya, saya bilang. Dilihat aja dari atas. Nah. Oh ini batu ya Pak. Iya batu. Kapan bisa kerja Pak? Insya Allah besok katanya. Saya tunggu di sini, saya bilang. Besok paginya datang lihat sekitar jam 8. Kebetulan hujan gerimis pula Pak. Ya sampai jam 11. Ya siang itu masih hujan gitu. Pas lewat dikit di jam 11 berhenti. Turunlah dia ke bawah. Bawa pahat ya kecil sama dengan palu. Tak tak. Begitu 3 kali mukul kena telunjuknya berdarah. Waduh, nggak bisa diteruskan Pak. Keras benar batunya. Memang keras. Kalau lunak saya aja yang mecah. Akhirnya Pak, gimana Pak? Nggak bisa katanya. Sudah, pergilah dia. Nah, karena dia nggak bisa, besoknya saya cari lagi tukang, ketemu lagi. Kebetulan memang profesinya pemecah batu. Ya, akhirnya saya temui dia di Pogai. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Bisa nggak nolong mecah batu Pak? Di mana Pak? Di Haji Menak, saya bilang. Ya, kita lihat dulu Pak katanya. Nah, saya bonceng lah ngelihat itu. Sebab sampai di lokasi, diambilnya ember, pakai air. Ya, dibawanya ke bawah, turun kalau disiramnya, dibersihkannya dulu itu, diperhatikannya itu. Ya, begitu sudah selesai, naiklah dia. Insya Allah bisa Pak katanya. Kapan bisa kerja Pak? Insya Allah besok saya ke sini. Ya udah, saya tunggu sebentar. Ya, saya tunggu di lokasi, datang bawa motor Pak, sekarung alatnya itu. Dari godam yang kecil sampai seberat 3 kilo Pak. Pahatnya itu dari kecil sampai ke pahat sebesar gini. Ya, sebesar 5 jari. Jadi saya lihat gitu, turun dia ke atas, ke bawah itu, turun dia ke bawah, dia bersihkan dulu, ambil pahat yang kecil, kemudian palu yang kecil, ganti lagi pahat yang besar, ganti lagi sampai pahat yang lebar selebar 5 jari. Dimasukkannya, bawa diambilnya godam yang 3 kilo itu. Buat langsung pecah. Ini kenapa? Kena pakai cara. Kalau yang tadi nggak pakai cara. Ya, begitu juga kita mecahkan hati. Bukankah hati kita ini lebih keras dari batu, Pak? Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa.
Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras dari batu. Ini batu yang keras di hati kita. Kalau dipecahkan dengan tidak menggunakan metode, apalagi pukulnya lembek pula, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak pecah-pecah. Kenapa? Nggak pakai metode, nggak pakai cara. Coba kalau pakai cara, la ilaha illallah bisautin qawiyyin wa darbin syadid. Suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah. Tapi begitu kawan zikir la ilaha illallah, ngomel pula, nggak boleh suara keras-keras. Tuhan tuh nggak tuli katanya. Dan surut pula kawan. Benar Tuhan tuh nggak tuli, karena sifat tuli itu sifat kita, Pak. Bukan Tuhan yang tuh, kita yang tuli. Udah dipeki-pekikan la ilaha illallah, tak ada yang disembah kecuali Allah, masih nyembah yang lain juga. La ilaha illallah, nggak ada yang dituju kecuali Allah, masih nuju-nuju yang lain juga, biar dipuji orang, biar banyak pahalanya. La ilaha illallah, la maujud illallah, nggak paham pula itu. Nah, ini. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kalau mau mecahkan hati yang keras ini harus pakai zikir yang keras pula. Nah ini ilmunya apa? Ilmu tarekat. Jadi jangan dibohong-bohongin, jangan dibodoh-bodohin, Pak. Nggak boleh belajar tarekat, gila kamu nanti. Itu yang sering kita dengar. Bid'ah, gila. Jadi isi otak itu mendua itulah. Gila sama bid'ah. Makanya orang nggak mau belajar tarekat. Tapi dia nggak mikir, di pasar itu banyak betul orang gila nggak pernah belajar tarekat. Kenapa dia gila nggak belajar tarekat? Jadi kita dibodoh-bodohin nih. Belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada saatnya nanti hartamu, anakmu, istri, suami tak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari selain Allah. Di hati itu nggak ada yang lain selain Allah, itu baru bersih. Kalau masih ada duit lengket di sini, jabatan lengket pula di hati, kebun lengket pula di hati. Nah itu masih banyak tanaman liar, Bapak. Ya. Jadi kalau sudah ada informasi, harus ada aksi. Belajar zikir, amalkan zikir supaya hati kita bersih dari selain Allah. Nah sekarang saya tanya, Bapak Ibu senangnya hati yang bersih atau hati yang kotor? Bersih. Cara membersihkan hati pakai apa? Pakai zikir. Zikir itu ilmu apa? Ilmu tarekat. Kalau begitu belajar tarekat perlu apa tidak? Sangat perlu. Jadi kalau ada yang ngomong nggak usah belajar tarekat, jangan dibodohin, Pak. Ya, kita ini menyelamatkan diri kita loh. Nggak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali kita sendiri, Pak. Ya, itu satu. Yang kedua, itu ada ilmu hakikat. Ilmu hakikat ini ngatur nyawa kita inilah. Nyawa kita ini ditandai dengan napas, turun naik, turun naik. Apa kerja napas itu? Tahu nggak hakikat nyawa itu? Tahu nggak hakikat zikir napas? Ini nggak pernah belajar zikir napas, nggak pernah belajar zikir hati. Begitu dia mau mati, bingung. Kenapa kita harus belajar zikir syariat, zikir la ilaha illallah? Kenapa kita harus belajar zikir dalam hati? Kenapa kita harus belajar zikir angkusia, zikir nafas? Karena 3 alat inilah yang bisa kita tompangi ketika mati. Bapak Ibu mau mati apa enggak? Benar. Ya pastilah, semua orang pasti akan mati. Sudah ada persiapan? Nah, ya lebih baik ngaku belum daripada ngaku sudah.
Kalau ngaku belum, biarpun sudah punya persiapan, insya Allah tetap mencari, Pak. Kata. Tapi kalau ngaku sudah, ya kalau benar sudah. Kalau belum, malah nggak dapat nanti jadinya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ngatur napas. 3 ini zikir yang harus dibiasakan. Zikir jahat dengan kalimat La ilaha illallah. Kenapa harus kita biasakan? Matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Jadi kalau lidah kita sudah biasa nyebut La ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan kalimat La ilaha illallah. 1. Ya. Kalau lidah sudah keluh, nggak bisa ngomong lagi. Ibarat kata orang, pena sudah patah, tinta pun sudah kering, kertas pun sudah robek. Nggak ada yang bisa ditulis lagi. Nggak bisa lagi ngomong. Baguslah bacaan Al-Quran kita, bagus. Cuman nggak bisa ngomong. Gimana lagi ngebacanya? Ya, satu-satunya alat hati. Zikir dalam hati. Apa ada dasar hukumnya zikir dalam hati? Itu nggak ada dasar hukumnya, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Ini kata orang yang nggak ngerti. Padahal perintah Allah sudah jelas-jelas itu. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Wa dzkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hatimu. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah hati, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, jangan bersuara, cukup di hati saja. Ini zikir perintah untuk zikir hati. Jadi jangan dijadikan ayat ini untuk melarang orang zikir bersuara, Pak. Ini kadang-kadang salah letak. Nggak boleh zikir bersuara keras-keras begitu. Ada ayatnya, bacakan ayat tadi. Salah letak. Ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tapi menyuruh zikir pakai hati. Ketika zikir pakai hati, ya jangan bersuara. Gitu. Nah. Bagaimana zikir bersuara? Ada lagi dalil yang lain, begitu. Ini perintah zikir pakai hati. Nah, kalau semasa hidup kita tidak pernah dilatih hati ini berzikir, begitu mau mati nyebut, Pak, kata orang, apa yang disebut nih? But katanya. Bingung sendiri jadinya. Kenapa? Ini nggak pernah dilatih. Mau ngomong lidah sudah keluh, pakai hati nggak pernah belajar, nggak pernah dilatih. Maka diperlukan zikir khafi, zikir dalam hati. Jangan ngandalkan kita punya ilmu banyak, apa? Ya dah. Jangan mengandalkan kita sudah pasti baca Al-Quran, udah hafal Al-Quran. Iya kalau mulut masih ngomong. Nah, kalau hati ini nggak pernah dilatih dengan zikirnya, bagaimana kita akan berzikir? Dengan apa kita akan mengingat Allah? Nah, ketika orang akan meninggal, nafasnya pun sudah terengah-engah. Sebentar lagi nafasnya keluar. Dan dia, ketika nafas keluar, pakai apa? Kita ngikutin. Kalau nggak pernah belajar zikir ampusia, zikir nafas, pakai apa kita akan ngikutin? Nah, di situ pentingnya zikir ampusia, zikir nafas. Kalau mau selamat, ya, Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi sangat penting untuk belajar tarekat, belajar hakikat. Jangan diremehkan. Ya, jangan hanya kita merasa bangga kita sudah pasti betul urusan syariat. Itu urusan syariat sudah lahir, mah. Urusan hati belum. Ya. Begitu juga ma'rifat, ilmu ma'rifat, mengenal Allah. Bagaimana caranya kita mengenal Allah? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah kamu perhatikan, manusia memperhatikan dari apa diciptakan. Memperhatikan dari asal kejadian kita, artinya mengkaji diri. Jadi mengkaji diri itu perintah Allah, Pak. Ayatnya itu tadi, falyanzuril insanu mimma khuliq. Untuk mengenal Allah, kenallah diri. Nggak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa kita mengenal diri kita sendiri. Kata orang tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa
Rabbahu. Siapa orang kenal dirinya, kenallah dia kepada Tuhannya. Mafhum mukhalafahnya, yang tak kenal dirinya, dia tak kenal Tuhannya. Cuman kalau dikatakan orang, kamu nggak tahu diri, marah kita. Padahal benar kita nggak tahu diri. Ya, mengenal diri, kenal kepada Allah. Kalau istilah saya, kalau kepingin manis, nggak usah repot-repot cari manis di pasar, Pak. Cari gula, nanti manisnya dapat. Nggak usah repot-repot cari asin, cari saja garam, nanti asinnya dapat. Nggak usah repot-repot mengenal Allah, kenal saja diri kita, nanti kita akan kenal kepada Allah. Maka disitulah pentingnya kita mengenal Allah. Maka kata orang tauhid, orang ahli hakikat, la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqamah. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Maka tugas kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, tugas utamanya bukan menyembah Allah, tetapi mengenal Allah. Setelah kita kenal, baru kita nyembah. Allah sendiri yang ngasih tahu dalam hadis kursi, ana kandan maghfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifun. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka kuciptakanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Jadi tugas utama kita hadir di dunia ini untuk mengenal Allah. Nah, setelah kita kenal, barulah kita beribadah kepada Allah. Ini kan enggak. Kata kita ini orang Islam, orang beriman. Kata kita. Tapi sholat enggak, puasa enggak. Nah, gimana mau menyembahnya? Enggak berisi sesembahan itu, Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, maka oleh karena itu ilmu yang 4 macam tadi untuk apa? Untuk melatih dan mengajar 4 lapis diri. Syariat untuk ngatur tubuh, tarekat ngatur hati, hakikat ngatur nyawa, ma'rifat ngatur rahasia diri. Dan inilah yang harus kembali kepada Allah. Maka saya katakan, jangan dikatakan kembali kalau itu mati. Nggak jaminan, Pak, orang mati kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Makanya Allah ingatkan betul, ada warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru mati. Jadi mati itu tidak jaminan kembali ke Allah, Pak. Ya. Kapan kita kembali ke Allah? Sekarang, sebelum ajal tiba. Mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Apanya diri kita yang kembali ke Allah? Yang 4 ini. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali kepada Allah. Maka kita perlu usahakan sekarang. Maka saya katakan tadi, kalau bergelimang di syariat aja kita rugi, Pak. Yang selamat tubuhnya, tapi hatinya belum tentu. Apalagi ruhnya, nyawanya, apalagi rahasia dirinya. Nah, jadi jangan sampai kita bakat orang Padang, kok malam babi minyak, kok siang babi masuk. Habis waktu kita di dunia ini. Ya, cuman ngobok-obok syariat itulah. Sah batal, halal haram, dosa pahala, ujung-ujung surga neraka. Gitu. Itu aja. Ya. Sementara di dalam kita abaikan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, maka di awal tadi saya katakan yang perlu kita contoh dari Rasul 9 poin. Awalan, akhiran, zahiran, batinan, ini urusan tasawuf. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan soleh, itu urusan syariat. Nah, jadi kalau kita betul-betul mengikuti Rasul, ikutilah zahir dan batin. Jangan sampai kita terlena mengikuti yang zahir, tapi kita abaikan yang batin. Ya, jangan kita hanya terlena dengan dunia ini, Pak. Ya, tubuh kita selamatkan, tapi ruh kita abaikan. Nauzubillah. Ya, jadi yang diri kita yang sebenarnya bukan ini, Pak. Kalau yang kelihatan ini, yang cantik-cantik, yang tampan-tampan ini sangkar, Pak. Ya.
Ini ibarat sangkar. Banyak orang ya habis waktu memperbaiki sangkar, tetapi lupa untuk ngurusin penghuni sangkar. Ya. Habis waktu kita ngurusin sangkar yang bedaknya berkilo-kilo, ada mana yang keriput-keriput di dempul-dempul. Ya. Tetapi ruh kita abaikan. Ya dah. Kita sayang betul dengan ini. Ini diri kita nggak boleh diabaikan, karena inilah titipan Allah. Ini pakaian dunia ini Pak. Nanti kalau kita pulang ke akhirat dilepaskan pakaian ini. Ya dah. Kenapa? Karena ini hanya pakaian. Ya. Artinya apa? Ini tubuh ini berkuasa dia kalau ada ruhnya. Kalau sudah nggak ada ruhnya lagi Pak, cepat dikubur lebih bagus Pak. Bapak beli mobil yang bagus-bagus, yang harganya mahal 1,5 M. Begitu sudah nggak ada ruhnya lagi, jangan mobil itu, kata anak-anak, mau ambulan aja. Masya Allah. Rumah bagus-bagus, sampai kusut empuk kita beli, ada AC, rumah kamar kita, begitu bagus, mahal kita buat. Begitu ruhnya sudah nggak ada, apa kata anak, jangan masuk kamar, di luar aja. Ya Allah. Ada. Tapi kita kadang-kadang terlena Pak. Yang kita urus sangkar, isi sangkar kadang-kadang kita lupakan. Makanya Luqman Al-Hakim pernah nasihat sama anaknya, nak, hati-hati kamu hidup di dunia ini. Kenapa ya? Kata anaknya, dirimu itu terbagi 3 bagian. 1 bagian untuk dirimu, 1 bagian yang akan kau persembahkan sama Allah, yang 1 bagian lagi untuk belatung. Loh, untuk belatung ya? Nah iya. Yang akan kau persembahkan sama Allah itu ruhnya. Itu yang kembali ke Allah. Yang untuk dirimu, amalanmu. Itu untuk dirimu. Baik kau lakukan, kau senang. Jahat kau lakukan, maksiat kau lakukan, kau sengsara. Jadi amalan itu untuk dirimu. Sedangkan tubuhmu itu untuk belatung. Semakin gemuk, semakin banyak belatung. Cuman banyak manusia ini lebih memperhatikan untuk dipersembahkan sama belatung ketimbang dipersembahkan sama Allah. Yang mau dipersembahkan sama belatung diurus bagus-bagus. Mobil mewah kita beli, rumah bagus kita bikin, makanan enak kita bikin, kita makan. Kadang-kadang kita lari pagi-pagi gitu, maraton. Kenapa? Untuk ngurusin ini. Tapi ruhnya diabaikan, sholat enggak, puasa enggak, zikir enggak mau. Ya Allah. Ini yang dikatakan Allah pendusta agama. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Mereka yang menelantarkan si yatim. Yatim bahasa kita apa itu? Enggak ada bapak. Kalau enggak ada ibu, piatu. Enggak ada bapak, enggak ada ibu, yatim piatu. Cuman Al-Quran bicara yatim saja Pak. Dan tidak boleh ditambah. Jangan pula nanti pulang ditambah fadzalikal ladzi yad'ul yatim piatu. Nggak boleh Pak. Karena piatu itu hanya bahasa kita, bahasa orang sana, orang Arab itu yatim itu nggak ada orang tua, nggak ada ayah, nggak ada ibu. Saya tanya, Bapak, Ibu, ya, alhamdulillah rajin sholat, sudah haji, seumroh berulang-ulang. Zikir sudah banyak, hafal Al-Quran. Cuman ada tetangga sebelah kematian bapak, dia ninggalkan anak kecil itu disebut anak ya yatim. Kalau bapak nggak urusan dia, nggak dikasih makan, nggak dikasih baju, nggak dikasih belanja, lalu bapak disebut pendusta agama. Kira-kira mau apa enggak? Ibu-ibu mau nggak? Enggak, kalau itu nggak percaya sama Al-Quran. Kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menelantarkan yatim. Nah, kita coba kita kaji lebih jauh.
Al-Quran itu Bapak Ibu petunjuk buat manusia. Kita ini manusia. Manusia itu ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmani ini tidak akan lahir ke dunia tanpa ayah dan ibu. Kausalitas. Hubungan ayah dan ibu kita, maka lahirlah kita, si jasmani. Berarti apa? Jasmani ini punya ayah dan ibu, bukan yatim si jas ini. Tapi ruh kita itu tidak melalui proses ayah ibu. Ya. Panafaktu fihi min ruhi. Aku langsung tiupkan ruhku, kata Allah. Allah langsung tiupkan ruhnya ke kita. Bapak Ibu punya ruh apa enggak? Punya, udah bikin. Pernah bikin ruh? Enggak. Nah, punya tapi enggak pernah bikin. Beli. Enggak pernah juga. Dari mana dapat? Itu bukan ruh Bapak Ibu, bukan ruhnya Allah. Inilah kesalahan kita, ngaku-ngaku punya padahal bukan punya kita. Dipinjamin motor, nggak dibalikin, ngaku punya. Kira-kira benar apa salah kan? Ruhnya ruh Allah itu. Ini ruh kita ini nggak punya bapak, nggak punya emak. Itu yang disebut yatim. Tahukah kalian siapa pendosa agama? Mereka menelantarkan si yatim. Yatim mana? Yatim roh kita itu. Nggak dikasih makan roh kita. Makan roh itu apa? Ibadah. Dia nggak butuh nasi, nggak. Ya. Pakaian roh kita itu apa? Takwa. Al-iman uryanun wa libasu taqwa. Ini enggak ngaku Islam, sholat enggak, puasa enggak, zikir enggak pernah. Ngaku Islam, kira-kira pendusta agama bukan? Pendusta agama. Itu yang pendusta agama yang asli, Pak. Kalau tetangga sebelah yang kematian bapaknya, yang yatim itu, walaupun kita enggak urus, insya Allah tidak akan disebut pendusta agama. Cuman saja kita berdosa karena menelantarkan orang yang perlu kita perhatikan. Gitu. Kita punya duit, kita nggak urusin orang yang masih membutuhkan. Gitu. Maka kita perlu santuni anak yatim. Tapi kalaupun tidak, insya Allah tidak akan masuk pada pendusta agama. Yang pendusta agama itu apa? Menelantarkan si yatim diri kita. Nggak dikasih makan, makanan ruh kita itu ibadah. Dia ngaku Islam, KTP Islam, tapi nggak ibadah. Nah, itu yang disebut pendusta agama. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada pokok persoalan awal, mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zahir dan batin. Nah, jangan kita hanya merasa bangga kena rajin sholat 5 waktu, Pak. Ya, benar kita sholat 5 waktu, zahirnya, hatinya gimana? Sholat enggak hatinya tuh? Jangan sampai sebagai cerita waktu Rasulullah SAW akan masuk masjid. Kan pernah satu ketika Rasul akan masuk masjid, di pintu itu ada seorang laki-laki duduk di pintu masjid. Lalu ditegur sama Rasul, jangan duduk di pintu, masuk, kalau nggak keluar. Nengoklah orang tadi. Nah, Rasul yang datang. Lalu laki-laki itu ngomong sama Rasul, ya Muhammad, ada apa? Saya ini iblis. Iblis? Iya. Kenapa kamu duduk di pintu? Saya dari tadi ingin mengganggu orang yang lagi sholat di dalam masjid itu. Cuman terus terang saya takut sama orang yang lagi tidur di sampingnya itu. Kata Rasul, kamu takut sama yang tidur tapi nggak takut sama yang sholat. Kenapa? Ya Muhammad, kalau yang tidur itu badannya saja yang terbujur, hatinya zikir terus. Ingat sama Allah, nggak bisa dekat saya. Dekat saya, hancur saya, kebakar saya. Tapi kalau yang sholat itu badannya aja yang tumbang-tumbi itu. Hatinya kemana-mana. Nah, ini makanan saya. Nah, jangan sampai begitu, Pak. Dah merasa rajin kita sholat, tapi batinnya tidak sholat. Zahirnya saja yang sholat. Kenapa? Karena nggak mau belajar tasawuf. Membedakan tasawuf. Nggak tahu isi. Yang dia tahu cuma kulit. Dia tahu. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, contohlah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, zahir dan batin. Mudah-mudahan kita juga dipetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.
Kalau terlalu banyak nanti banyak dosa pula. Ya, jadi mudah-mudahan segala kesalahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadniya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan auliya Syekh Qadir Jailani qaddasallahu aziz wa bi karamati sayyidina karam Abdullah Barak bin Muhammad wa bi karamati sayyidina karam Sayyidul Fatajul Arifin al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتى أجرا عظيما ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن أحب إلينا ولمن أحسن إلينا ولمن نويناه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعلا اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نستودعك ما علمتنا واردده إلينا عند حاجاتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.